Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Sylvani Safrudin hadir dalam program Perempuan Kepri. Bersama Perempuan Kepri membangun masa depan. Dan tema kita hari ini adalah Perempuan Tangguh Pendidikan Maju, Kiprah Wanita dalam Dunia Pendidikan. Nah, hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah salah satu yang konsen banget dengan pendidikan. Nah, mungkin sebagian pemirsa di rumah mengenali sosok beliau yang sungguh aktif dengan aktivitas pendidikan. Beliau adalah Direktur Pendidikan Sekolah Islam Nabila, Dr. Sarmini SPD MM. Saya biasanya manggilnya dengan Teacher Mimin. Nah, kali ini kita akan langsung berbincang-bincang dengan Teacher Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Teacher Mimin? Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya Teacher? Sehat sekali dan harus selalu sehat. Sehat ya. Akhirnya dengan sekian waktu purnama, akhirnya bisa tampil di sini dengan kesibukan Teacher Mimin yang luar biasa. Bisa berbagi dan menginformasikan semangat belajar dan pendidikannya pemirsa. Karena saya salah satu terinspirasi dari Teacher Mimin juga ini soal belajar. Oke, Teacher Mimin bicara soal motivasi utama saat Teacher Mimin seorang perempuan yang sering berkecimpung dan berinovasi di dunia pendidikan ini, apa yang membuat Teacher Mimin sendiri menjadikan salah satu bahwa kita perlu nih pendidikan gitu. Silakan Teacher Mimin. Iya. Baik, berkaitan dengan hal tersebut pastinya kan saya harus bercerita sedikit ya. Boleh, silakan. Bercerita sedikit gitu. Jadi waktu lulus SMA itu sebenarnya saya diterima itu program beasiswa untuk masuk di HI, hubungan internasional. Jadi hubungan internasional di salah satu universitas negeri di Jawa. Nah, kemudian karena orang tua itu menginginkan salah satu anaknya jadi guru, karena kakak saya yang pertama itu akademi perawat, yang kedua fakultas hukum. Gitu. Nah, kemudian oke lah, kalau kayak gitu saya lepas yang hubungan internasional, saya daftar secara mandiri, gitu, bukan beasiswa, masuk di pendidikan ekonomi di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Dan alhamdulillah keterima. Mungkin itu buah berkah nurut sama orang tua ya gitu. Nah, ternyata setelah berjalannya waktu, saya mulai mencintai dunia pendidikan. Gitu. Sudah mulai enjoy, sudah mulai enak, nyaman. Oh, begini nanti kalau menjadi seorang guru gitu. Karena kan tidak instan ya semua mata kuliah yang diberikan ini betul-betul mengajari kita bagaimana untuk menjadi seorang pengajar pendidik yang baik, dan profesional. Nah, akhirnya merantaulah ke Pulau Batam. Dan akhirnya fokus di pendidikan juga. Betul. Jadi di pendidikan gitu. Jadi alhamdulillahnya sebelum di Nabila saya pernah di beberapa sekolah ya. Itu terakhir sebelum di Nabila itu di SD Negeri Lubuk Baja, itu ada SD Negeri 04, sekarang 02. Itu juga memberikan pembelajaran yang luar biasa banget untuk saya, untuk pengalaman. Nah, kemudian masuk di Nabila itu sebelum sekolah itu ada ya. Jadi saya menyiapkan untuk program kurikulum perizinan, cari murid, cari guru. Itu tahun 2006. Ya. Kemudian setelah SD siap, saya buka SMP, buka SMA, dan sekarang posisinya Direktur Pendidikan. Masya Allah. Dari cerita yang kita kayak manggil tetap Teacher Mimin ya, jadi lebih deket gitu rasanya. Nah, Teacher Mimin seperti Teacher Mimin ceritakan tadi bahwa memang konsentrasi untuk ke pendidikan itu memang diawal dari awal sebenarnya sebelum masuk kuliah ya. Jadi berjalan dan mengalir dan berkat doa dari orang tua juga. Tadi Teacher Mimin cerita ya. Terus kemudian kalau boleh tahu nih Teacher Mimin, apa peran perempuan itu dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan dunia pendidikan ini khusus Kota Batam gitu? Iya. Berbicara tentang perempuan dan pendidikan itu seperti ibaratnya kalimat
yang dengan tanda koma. Kalimatnya nggak selesai-selesai. Kalimat pakai koma lagi gitu. Jadi titiknya itu kapan gitu ya. Karena perempuan dan pendidikan itu amat sangat erat. Gitu. Bagaimana seorang anak dalam kandungan sudah masuk di dalam pola asuh dan pola didik ibunya pastinya. Gitu. Nah, ketika lahir ya menjadi bayi, balita, anak-anak semuanya di dalam pengawasan pendidikan orang tuanya dan khususnya ibunya pastinya ya gitu. Nah, dalam hal ini secara statistik itu kan memang guru yang perempuan jumlahnya lebih banyak daripada guru yang laki-laki. Ya. Kemudian itu di Kota Batam dan Kepri. Nah, mengerucut lagi di sekolah Islam Nabila juga begitu. Sekitar 70% itu gurunya lebih banyak yang perempuan. Nah, disinilah kita perlu mengupdate diri dan mengupgrade diri itu. Bagaimana supaya seorang perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama, ya kesetaraan gender, ya, dimana kita bisa leluasa untuk memperbaiki diri, memantaskan diri di dunia pendidikan ini menjadi jauh lebih baik. Karena yang namanya kesempatan ya, yang namanya kesempatan ini memang betul-betul kita harus mencarinya. Gitu. Kalau kita tidak berusaha dengan maksimal ya kita tidak akan bisa gitu. Khususnya perempuan kalau berkaitan dengan pendidikan ya mungkin lebih luas, lebih ulet, lebih merangkul kan kayak gitu. Lebih, ya sama anak lebih fleksibel saja gitu. Dan mungkin keibuannya di situ sudah sangat terasa gitu. Makanya kalau saya sendiri mempunyai 5 kualifikasi ya untuk sebagai seorang guru itu pengajar, pendidik, pembimbing, sahabat siswa, orang tua pengganti. Benar. Gitu. Nah, bagaimana seorang pengajar? Pengajar itu kan berarti hanya transfer ilmu. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 gitu. Mungkin semua orang bisa, tapi harus dilengkapi dengan pengajar kemudian pendidik. Betul. Bukan hanya transfer ilmu, tapi bagaimana didikan dari belum tahu menjadi tahu, dari belum paham menjadi paham, ya, dari belum mengerti menjadi mengerti. Nah itulah di situ proses daripada didikan itu akan terasa. Kemudian pembimbing harus mendampingi, kan gitu. Harus mendampingi proses tadi gitu supaya nanti kalau misalkan mendapat nilai 100 tapi dengan cara yang baik. Gitu. Jadi bukan dapat nilai 100 tapi dengan nyontek, itu kan jadinya nggak bagus juga. Benar-benar. Kemudian sahabat siswa dan orang tua pengganti dibuat sedemikian rupa anak-anak atau peserta didik itu nyaman dengan kita. Benar. Bercerita, bertanya, kemudian kalau ada masalah itu mereka bisa sharing dan sebagainya. Itu sih lebih ke situ. Jadi seperti tadi Citri mengatakan bahwa perempuan itu punya kesempatan yang sama. Kemudian kita juga memantaskan diri untuk bisa melakukan sesuatu tuh, apalagi kalau seorang pendidik ini kan tidak bicara soal mengajar saja 1 tambah 1 2 gitu ya. Karena ada beberapa pendekatan psikologis sendiri ya terhadap anak agar anak juga nyaman. Karena kalau saya lihat kalau belajar itu bukan suka dulu sama pelajarannya, tetapi suka dulu sama gurunya. Benar ya. Jadi karena anak kalau sudah suka, mau sesulit apapun pembelajarannya, dia akan nyaman. Nah itu yang mungkin perlu dikasih semangat gitu ya Bu, kepada guru-guru yang saat ini sedang menjalankan tugas sebagai diamanahkan menjadi seorang guru. Nah, teacher, bagaimana pendidik dapat berperan sebagai alat pemberdayaan bagi perempuan itu dalam meraih kesetaraan dan keadilan sosial ini? Gitu. Ini menyangkut pertanyaan saya. Ini menyangkut langsung ya. Gimana nih, teacher Mimin? Keadilan sosial. Ya. Ketika kan sebenarnya gini ya. Kalau menurut saya perempuan tuh harus cerdas dulu. Itu nggak bisa ditawar. Betul. Perempuan itu harus pintar, harus cerdas, harus pandai memanajemen waktu. Betul. Pandai memanajemen waktu supaya apa? Ketika kita berkarir, maka kita juga tidak boleh melalaikan tugas sebagai seorang istri dan ibu pastinya. Nah, dengan istilahnya dengan kesadaran terkait hal tersebut, saya yakin kalau kita berkarir, insya Allah juga akan lancar, akan berkah gitu. Nah, untuk pemberdayaan perempuan, ya di Kota Batam
khususnya di Kepri pada umumnya kita sudah sangat-sangat merasakan mempunyai kesempatan yang bagus karena pemimpin-pemimpin di Kota Batam dan Kepri kan juga banyak yang perempuan ya. Benar. Gitu. Bagaimana emansipasi perempuan ini juga sangat-sangat terasa dan mendapatkan ruang yang cukup signifikan gitu. Jadi banyak tokoh-tokoh perempuan di Kepri ataupun di Kota Batam yang menasional ya, mungkin saya tidak usah menyebutkan, atau bahkan mungkin yang sekarang wakil wali kota juga perempuan ya. Iya, benar. Jadi presiden perempuan juga ada, menteri perempuan juga ada, istilahnya direktur, manajer gitu. Dan pendidikan untuk perempuan juga sangat terbuka luas gitu, untuk mengupgrade diri gitu. Jadi mungkin sudah kayak di sekolah Nabila misalkan ya, guru-guru yang sebagian perempuan tadi, sebagian besar perempuan tadi, saya selalu bilang gini, kalau Anda hanya S1 di luar sana semuanya S1. Betul. Gitu. Jadi nanti akan apa namanya, S1 semua itu ya sama aja dengan yang di luar. Jadi harus upgrade. Kemudian mereka lanjut S2. Nah kemudian saya bilang S2 sudah terlalu banyak, maka kita harus S3. Nah itu saya untuk memotivasi guru-guru itu, karena saya sendiri juga suka sekolah. Iya benar-benar. Jadi S1 dulu, kemudian S2, balik lagi S1 bidang yang beda, kemudian S3 gitu. Maka alhamdulillah tahun 2017 karena sudah lulus S3 gitu. Dan guru-guru yang di Nabilah itu misalkan yang kayak SS, jadi sarjana sastra itu masuk di SPD gitu. Ngambil kuliah lagi sarjana pendidikan. Jadi ada SS SPD, kemudian ada SE SPD, ada ST SPD gitu. Jadi hal tersebut itu merupakan salah satu bukti bahwasanya yang namanya pendidikan itu ya amat sangat penting, apalagi sekarang zaman teknologi. Benar. Gitu. Maka perempuan-perempuan ini harus pandai mengatur waktu sehingga semuanya balance, semuanya bagus, berjalan dengan baik. Betul. Gitu. Karena memang perkembangan bicara soal digital, teknologi yang saat ini mungkin anak-anak juga lebih selangkah lebih maju dari kita kalau melihat dari mereka menggunakan gadgetnya. Jadi makanya kita juga sebagai ibu pun juga atau pengajar juga harus paham juga ya. Betul gitu banget, teacher. Nah bicara soal era digital ini ya, kemudian bagaimana inovasi teknologi dimanfaatkan di sekolah, khususnya mungkin teacher sebagai direktur sekolah Islam Nabila itu untuk meningkatkan mutu pendidikan agar di era digital ini digunakan sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai ini menjadi langkah yang salah buat anak-anak, karena kan sekarang banyak kan menggunakan handphone ya untuk belajar tapi mainnya lain gitu. Jadi kita harus pintar dari anak-anak nih gitu. Gimana nih teacher? Orang tua harus ada MOU sama anak, harus benar dengan anak gitu ya. Benar. Supaya anak-anak tadi kira-kira dikasih passwordnya apa ya kan gitu. Benar. Gen Z itu dari lahir aja mereka sudah pandai tentang teknologi ya. Gitu. Dari kecil dipegangi handphone, padahal itu belum waktunya ya. Betul. Nah baik, berbicara tentang teknologi informasi ataupun aplikasi-aplikasi di dalam dunia pendidikan, itu sesuatu yang mutlak, sesuatu yang wajib. Apalagi sekarang digital memang sudah zamannya digital gitu. Betul. Ya. Bangun tidur kita lihat HP, apa yang terjadi di dunia di luar sana sudah nampak semuanya di situ. Nah, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman tersebut terkait teknologi, ya kita akan tergilas waktu. Di Nabila sendiri, alhamdulillah banyak sekali guru-guru kita sudah memerankan sebagai YouTuber, sebagai TikToker. Jadi mereka kita fasilitasi pembelajaran kita juga pakai Infokus kan dari TK hingga SMA ya. Secara fasilitas pakai Infokus di semua kelas ya gitu. Nah, sehingga guru pada saat ngajar mereka sudah pakai PPT. Itu pun jauh kalau orang lain memakai setelah COVID ya. Kan kita jauh sebelum COVID kita sudah pakai Infokus gitu pakai Infokus gitu. Jadi insya Allah tidak akan asing dengan yang namanya pembelajaran digital itu gitu. Nah, diperkuat lagi setelah kurikulum merdeka, ya, anak-anak bisa belajar dengan banyak metode gitu, dengan YouTube, dengan TikTok,
TikTok yang dalam artian yang edukatif. Iya, benar. Nah, gurunya pun makanya sekarang sampai guru-guru itu mendapatkan penghargaan. Contohnya Kepala Sekolah TK Nabila ya, Teacher Apri, itu kan mendapatkan penghargaan dari kementerian. Ya, karena kemarin menang nasional itu sebagai membuat video pembelajaran. Ya, bener, kreatif. Ya itu luar biasa gitu. Kalau saya sendiri pada saat apply approach jadi tahun Desember 2021 itu kan dari 200 berapa ya? 200 lebih itu dosen se-Indonesia. Saya ikut di dalam apply approach yang mengadakan itu Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa di Jakarta. Oke. Itu alhamdulillah saya terbaik kedua nasional. Masya Allah. Jadi memang prestasi itu tidak hanya anak-anak tetapi si gurunya juga ya, karena itu motivasi ya, motivasi buat anak-anak ya. Wah, jadi kita nuntut anak berprestasi, ya gurunya juga harus berprestasi. Gitu, iya, benar-benar. Jadi memang alhamdulillahnya kita juga dari Kota Batam ya, Dewan Pendidikan Kota Batam, kita juga sebagai pengelola terbaik pendidikan. Oke. Tingkat Kota Batam. Gitu. Jadi memang kitanya juga harus terus-menerus memberikan yang terbaik, kemudian harus berinovasi sehingga nilai plusnya prestasi-prestasinya bukan hanya dari anak, tapi gurunya juga harus berprestasi. Oke, jadi sekarang berbicara menjadi seorang guru tidak hanya saja pengajar, tetapi kita juga harus berinovasi, kreatif, dan kalau memang ada kegiatan apapun, mungkin kalau memang harus mengikuti perlombaan apa ya, gurunya kalau memang harus bisa ikut ya oke, gitu, karena juga membawa nama sekolah ya. Iya betul. Baik, dan di segmen berikutnya ini saya ingin tanyakan juga kepada Teacher Mimin terkait dengan sebagaimana sebenarnya nilai-nilai keislaman. Nah, karena ini kan sekolahnya Islam ya, diintegritaskan dalam program pendidikan di Sekolah Islam Nabila untuk membentuk karakter pendidikannya ke perempuan ini gitu. Tapi ini jawab dulu ya. Oke, pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Perempuan Kepri. Sesaat lagi kami akan segera kembali usai jeda pariwara. Adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekedar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor.
Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Perempuan Kepri. Bersama Perempuan Kepri membangun masa depan. Perempuan tangguh pendidikan maju, kiprah wanita dalam dunia pendidikan. Inilah tema kita pada hari ini bersama Direktur Pendidikan Sekolah Islam Nabila, Dr. Sarmini SPD MM. Kita kembali berbincang ya. Saya lebih enak manggil Teacher Mimin. Familiar ya dengan Teacher Mimin ya. Teacher, tadi sempat ingin saya tanyakan mengenai sejauh mana sih sebenarnya nilai-nilai keislaman diintegrasikan dalam program pendidikan di Sekolah Islam Nabila, kemudian untuk membentuk karakter perempuannya gitu. Silakan Teacher. Iya, baik. Berbicara tentang integrasi ya, bagaimana apa yang kita aplikasikan dari mata pelajaran dan program-program yang ada di Sekolah Islam Nabila pasti erat kaitannya dengan aplikasi di lapangan, kan kayak gitu. Jadi apa yang kita sudah berikan secara teori ya harus diaplikasikan di lapangan, kan kayak gitu. Benar. Gitu. Jadi kalau untuk yang di sekolah ya program-program kita itu ada banyak, tapi yang kita lebih mengerucut lagi yang keislaman ya, karena kita sekolah Islam. Jadi ada tausiah ya, tausiah pagi, kemudian zikir jama'i. Jadi kita kalau kayak saya ya, saya lebih kepada berangkat jauh lebih pagi daripada guru-guru dan kepala sekolah. Oke. Gitu. Jadi idealnya kan memang begitu. Ya, idealnya memang gitu. Jadi seorang atasan itu lebih awal datangnya daripada kayak gitu ya. Iya. Jadi kita nggak usah bicara kasih aturan ini itu. Benar. Ketika melihat kan istilahnya sudah contoh gitu. Program-program atau pembiasaan pagi seperti bagaimana ketika kita menyambut anak datang. Ya, kemudian zikir, kita zikir pagi itu 6:30 itu hari Jumat, zikir jama'i, kemudian dilanjutkan dengan tausiah, kemudian sholat duha bersama-sama. Nah, ujian-ujian seperti UTS atau UAS itu juga diawali atau dilalui dengan ujian tahfiz dulu. Oke. Iya, ini merupakan pembiasaan yang ada di Sekolah Nabila dan juga pembiasaan puasa Senin Kamis. Gitu. Jadi anak-anak dan guru terbiasa puasa Senin Kamis gitu. Mungkin ada 1-2 yang belum bisa melaksanakan ya gitu, tapi insya Allah kita sih hakul yakin mudah-mudahan nanti program itu juga berjalan dengan lebih bagus lagi. Nah, ketika pembiasaan yang Islami ini kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya, ini sebenarnya nikmat sekali. Benar. Ya, nikmat sekali. Kayak seperti ini kan kita kan sebentar lagi kita sudah mau Ramadan ya, mau Ramadan. Tapi karena kita juga sudah terbiasa puasa Senin Kamis, insya Allah mengalir begitu saja. Iya, benar. Dan nuansa itu akan lebih indah, lebih syahdu ya, lebih guyup rukun dengan anak-anak dan stakeholder melaksanakan puasa ini dengan sangat enak gitu. Nah, untuk para perempuannya ya, guru-guru yang hebat-hebat ini ya, mereka selalu memberi kontribusi yang luar biasa. Contohnya pada saat pesantren kilat. Nah, pesantren kilat ini kan kita nginap nih di sekolah ya, kita nginap nih di sekolah. Bagaimana
membersamai putra-putri kita di dalam pesantren kilat ini, bagaimana membangunkan mereka, mengatur jadwal atau waktunya dan segala macam. Nah, ini memang sangat-sangat penting ya, peran daripada guru-guru terutama yang perempuan. Gitu. Oke. Jadi memang kegiatan yang dilakukan sehari-hari ternyata itu berdampak dengan momen yang pas di Ramadan ini ya. Jadi anak-anak merasa tidak terpaksa lagi berpuasa itu karena sudah terbiasa Senin Kamis. Iya, betul. Wow, keren. Nah, itu selain program untuk di Ramadan yang akan dilakukan anak-anak nih, Teacher Mimin di Sekolah Islam Nabila sendiri, itu apakah puasa atau kegiatan lain itu dilakukan dari TK, SD, SMP, SMA-nya atau memang ada dikhususkan untuk SD sampai SMP SMA aja gitu? Iya, untuk sebenarnya tidak dikhususkan, tidak. Untuk anak SD, SMP, SMA itu memang sudah terbiasa. Maksudnya sebagian besar ya, sebagian besar sudah terbiasa dengan puasa Senin Kamis. Guru-gurunya juga sudah sangat terbiasa gitu. Tapi TK itu masih pembelajaran. Ya, TK masih pembelajaran karena TK itu biasanya kalau pas Ramadannya itu mereka itu biasanya puasanya sudah ada sih yang 1 hari gitu. Tapi untuk yang pembelajaran yang belum terbiasa itu setengah hari. Kayak gitu. Dan hal ini juga terus-menerus disinkronkan atau terintegrasi dengan pembiasaan-pembiasaan Islam yang lainnya, seperti bagaimana kita berzikir dan juga kita mengaji. Gitu. Supaya anak-anak kan ada buku Ramadan ya itu ya. Jadi mereka ketika nanti sholat tarawih ya, itu biasanya minta tanda tangan ustadz atau ustazahnya, siapa yang dibimbing sama siapa gitu. Kemudian sholatnya juga sebenarnya itu bagian daripada, walaupun sholat itu sebuah kewajiban ya, tetapi pemantauan atau pendampingan anak untuk melakukan kewajibannya secara dalam hal ibadah ini kan juga sangat penting. Jadi supaya sinkron antara di rumah dengan di sekolah. Oke. Gitu. Satu persepsi. Ya. Dan itu juga harus didukung sama orang tua juga ya. Iya. Benar. Iya. Baik, Teacher Mimin bicara dengan tema kita mengenai perempuan tangguh pendidikan maju, kemudian kiprah wanita dalam dunia pendidikan ini memang luas, akan kita kembangkan dari tema ini. Nah, apa inovasi atau program unggulan yang telah Teacher Mimin kembangkan untuk meningkatkan itu mutu pendidikan dan memberdayakan perempuannya? Nah, ini perlu kali kan kita harus tahu nih gimana nih. Iya. Kembali lagi bahwasanya 70% dari guru-guru Sekolah Islam Nabila itu perempuan. Ya, gitu. Jadi saya juga nggak tahu ya kenapa setelah kita hitung, setelah kita ini ternyata guru-guru di Sekolah Islam Nabila ini kebanyakan perempuan gitu kan. Kebanyakan perempuan, sebenarnya bukan kita memilih atau ini tidak. Ini kebetulan perempuan. Nah, ketika berbicara tentang inovasi, maka kita harus terus-menerus memperbaiki diri ya, meningkatkan kompetensi dari diri kita sendiri ataupun lembaganya. Gitu. Di TK sudah terakreditasi A, di SD sudah terakreditasi A, di SMP sudah terakreditasi A. Nah, di SMA ini akreditasinya B, gitu. Nah, pada saat itu dikarenakan memang Teacher Denny almarhum belum sertifikasi, gitu. Alhamdulillah tahun ini kita sudah sertifikasi untuk kepala sekolahnya. Nah, ini juga merupakan inovasi. Kemudian program-program kita, kalau tadi basic yang Islami ya, karena kita sekolah Islam. Nah, program kita itu selain itu juga ada kunjungan edukatif, ya, kunjungan edukatif di mana untuk guru-gurunya membersamai siswa-siswa atau peserta didik di dalam pelaksanaan kunjungan edukatif. Nah, kunjungan edukatif ini juga sebuah aplikasi ilmu. Jadi kalau misalkan gurunya di pembelajaran itu memberikan teori, maka prakteknya pada saat kunjungan edukatif ini atau pembelajaran outdoor. Nah, peran guru-guru perempuan di sini sangat-sangat diperlukan gitu. Contoh bagaimana menghandle, mengarahkan anak ya. Kalau misalkan jam-jam sesuai dengan waktunya, waktu istirahat, waktu makan, waktu saat pemberangkatan, saat kepulangan ini memang ketika dihandle dengan guru-guru perempuan ini luar biasa, kesabarannya, keuletannya, merangkulnya gitu, itu luar biasa. Maka di Sekolah Islam Nabila
kita terus-menerus mengupdate dan mengupgrade diri ya, gitu berkaitan dengan mutu pendidikan ini. Dan alhamdulillahnya juga kita kan sekolah penggerak, ya kita sekolah penggerak, sekolah ramah anak gitu. Kemudian juga guru-gurunya juga sudah tersertifikasi ya. Jadi Sergur alhamdulillah sudah 90% itu kita sertifikasi guru. Jadi memang luar biasa. Dan yang jelas bagaimana kompetensi itu juga terus di-upgrade gitu. Maka media, kembali lagi media itu memberikan peranan yang luar biasa gitu. Guru-guru menjadi konten kreator ya. Ini kan luar biasa, guru-guru menjadi YouTuber. Inovasi-inovasi diberikan supaya pembelajaran itu tidak membosankan. Gitu. Jadi harus ada keseimbangan audio dan visual ketika kita mengajar anak. Kalau zaman dulu misalkan kita mengajar di papan tulis, cuman dengan dengan kapur dan papan tulis atau spidol dan papan tulis, itu hanya yang dilihat anak hanya audio atau gurunya ceramah saja. Itu kan sangat-sangat monoton sehingga menimbulkan kebosanan di anak. Jenuh ya? Jenuh, bosan segala macam. Nah, maka sekarang dengan pembelajaran yang tidak harus memakai konvensional ya, buku halaman sekian gitu, kerjakan nomor sekian udah nggak ada lagi itu cara benar. Bahkan memberikan soal-soal pun kita sudah lewat aplikasi. Bener, itu yang kembali ke era digital tadi ya, kita sempat bahas tadi ya Teacher Mimin. Nah, sebenarnya seberapa penting sih Teacher Mimin dengan adanya kolaborasi antara guru dan siswa dalam membangun sebuah kenyamanan anak bersekolah di tempat yang mereka belajar gitu, seberapa penting sebenarnya? Penting sekali. Penting sekali. Gitu. Contoh kecilnya saja. Guru itu tadi ya harus berperan sebagai sahabat siswa dan orang tua pengganti kan? Gitu. Yang poin ke-3 dan ke-4 itu tadi ya. Ke-4 dan ke-5 gitu. Jadi ketika muridnya itu bad mood, dan kita itu pinter pemilihan diksi, pemilihan narasi, bagaimana mimik kita, bagaimana body language kita di dalam mendampingi anak, itu sudah bisa merubah anak yang dari bad mood tadi menjadi good mood, gitu. Jadi contoh nih pagi-pagi nih kita sudah berderet di situ, ya anak baru datang, kita sudah menyebut hai assalamualaikum, ih sayang, gimana, sudah sarapan apa hari ini, itu sudah dari anak sendiri sudah, oh ternyata kehadiranku ini diharapkan, ternyata saya dihargai, ternyata saya ditunggu oleh guru saya, ternyata saya menjadi seseorang yang penting, gitu. Nah, ini harus ada kolaborasi antara guru, anak, bahkan orang tua, gitu. Karena kenyamanan itu penting banget. Gitu. Kenyamanan itu penting banget. Guru, kemudian orang tua dan siswa pasti harus mempunyai persepsi yang sama, gitu. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal bukan hanya guru saja, bukan anak saja, bukan orang tua saja. Harus berkolaborasi semuanya, gitu. Makanya itu satu persepsi itu penting banget. Gitu. Satu persepsi dengan apa yang dijadikan tujuan setiap pendidik ataupun orang tua dan anak-anak untuk sekolah juga. Teacher Mimin, sebenarnya apa yang Teacher Mimin bagaimana Teacher Mimin menangani nih seandainya perbedaan pandangan. Nah, kemudian asistensi terhadap peran perempuan terutama di lingkungan pendidikan ya, karena Teacher Mimin konsen di pendidikan. Tapi informasi ini akan kita dapatkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Perempuan Kepri. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri.
adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Properti, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Properti, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Properti setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Pemirsa, terima kasih ya Anda masih bergabung bersama kami di program Perempuan Kepri. Kita kembali berbincang dengan Teacher Mimin, dan memang bicara soal perempuan tangguh pendidikan maju, ini kiprah wanita dalam dunia pendidikan itu sangat penting bagi kita yang mungkin konsen di dunia pendidikan. Dan ini tidak hanya bicara soal pendidikan, tetapi bagaimana kita sebagai perempuan, ibu, kemudian kita juga harus mendidik anak-anak, begitu ya Teacher Mimin ya. Kemudian dan bagi Anda yang mungkin seorang guru yang punya kepentingan tidak hanya ngajar tapi juga ngurus di rumah, ngurus anak-anak di sekolah gitu ya. Jadi luar biasa, karena memang amal jariahnya itu yang luar biasa sebenarnya ya. Oke, baik Teacher Mimin, tadi kan sempat sebelumnya sempat saya tanyakan tentang bagaimana sebenarnya menangani perbedaan pandangan atau resistensi terhadap peran perempuan itu di lingkungan pendidikan. Ini kan kadang ada plus minus juga gitu kan. Nah, ini gimana kalau tanggapan Teacher Mimin? Iya. Bekerja dimanapun pasti ada seperti itu ya. Di mana-mana pasti ada gitu. Tapi kita punya trik sendiri. Betul. Kita punya trik sendiri gitu. Apalagi kita 70% guru-guru itu perempuan kayak gitu. Bagaimana mereka juga harus oke di rumah ya. Atau mereka juga menjalankan tugas. Contohnya nih, beberapa guru itu kan anaknya juga di sekolah di situ ya. Iya, benar. Gitu. Secara kinerja itu mereka dituntut masuk jam 6.45 harus sampai sekolah nih. 6.45 harus sampai sekolah. Jadi kalau 6.46 kan merah jadinya. Gitu. Sedangkan misalkan yang anaknya kebetulan di Nabila atau punya anak usia sekolah gitu ya. Punya anak usia sekolah kan berarti harus menyiapkan semua. Gitu. Satu, yang pertama harus ada koordinasi dengan pasangan dong. Iya, betul. Gitu. Jadi harus ada koordinasi dengan pasangan atau suami gitu. Kemudian yang kedua,
dia sudah mengerti jam-jam sekolah di Nabilah ini, sudah ngerti jam-jam kerjanya seperti apa, maka dia harus pandai mengelola waktu, memanajemen waktu, sehingga jam 6.45 harus sampai sekolah, gitu. Tetapi ya seperti biasanya pasti ada yang terlalaikan atau kendala-kendala di lapangan. Nah, apabila hal tersebut tidak ngefek di pekerjaan, insya Allah it's okay. Gitu. Tapi kalau ngefek di pekerjaan, biasanya kita akan dari hati ke hati ngobrolnya. Ya, karena kalau misalkan kita ambil di forum, ya, yang notabene banyak perempuan tadi, ya guru-guru perempuan, tidak bagus juga gitu. Jadi kita ngobrol dari hati ke hati, gitu. Ada kendala apa? Bagaimana persepsinya ketika anak juga sekolah di sini, kemudian manajemen waktu itu yang paling penting. Nah, apabila konflik ini ada di kinerjanya, ya maka kita harus mengingatkan kembali niat awal. Ya, niat awalnya luruskan niat deh, gitu, luruskan niat. Dan biasanya alhamdulillah guru-guru ini sangat-sangat memahami bagaimana bekerja di dunia pendidikan. Itu apalagi di sekolah Nabilah ya. Sekolah Nabilah itu bukan hanya tempat bekerja, itu yang selalu saya sondingkan. Sekolah Nabilah itu adalah sebuah rumah untuk kita, rumah kedua untuk kita. Jadi bukan hanya tempat mencari uang, bukan hanya tempat kita ketemu murid-murid, tetapi murid-murid itulah anak-anak kita. Jadi amanah yang diberikan orang tua kepada kita, sehingga kita juga bismillah memfasilitasi, menjadi fasilitator terbaik untuk anak-anak itu. Nah, persepsi yang seperti itu, alhamdulillah guru-guru itu sudah sangat memahami gitu. Jadi kalau misalkan agak melihat sedikit, mereka punya masalah gitu, ngobrol sebentar, udah lurus lagi. Iya, udah lurus lagi. Karena mau bagaimanapun, ya itu tadi tuntutan perempuan ketika bekerja itu memang harus membalanskan kayak gitu. Jadi jangan sampai, ini misalkan saya nih, sudah punya posisi segini, sudah pendidikannya segini kan, gitu. Terus tiba-tiba saya arogan atau maksudnya semena-mena, atau misalkan tidak menghormati pasangan dikarenakan punya posisi seperti ini, kan juga amat sangat nggak boleh. Gitu loh. Maka ya itu tadi, harus ada keselarasan, harus ada kesesuaian, harus ada sesuatu yang bisa balance antara tugas di rumah dan di kantor, gitu, di kerjaan. Berarti berbicara soal keseimbangan atau balance sebuah pekerjaan antara rumah dan aktivitas kita di luar rumah, itu punya tantangan terbesar nggak sih untuk tantangan terbesar untuk mewujudkan kesetaraan gender di sektor pendidikan ke depan ini, kalau menurut Tijar? Iya, ini kebetulan di Nabilah ya. Di luar sana mungkin lebih kepada bagaimana merubah mindset bahwa perempuan itu kan kayak gitu ya, bahwa perempuan itu hanya meliputi misalkan dapur, ya, misalkan sumur, ya, misalkan kasur. Sebenarnya tidak sesempit itu, gitu. Karena wanita karir juga alhamdulillah banyak yang keluarganya bisa bagus, ya, bisa sukses di keluarga dan sukses juga di karir gitu. Nah, mindset yang ada di masyarakat yang memang harus dirubah, bahwasanya perempuan mempunyai kesempatan yang sama, gitu. Mindset yang harus dirubah bahwasanya memang perempuan itu harus diberikan kesempatan, ya, untuk mengupgrade diri, untuk mengupdate diri. Itu juga sangat penting, bukan hanya di ruang lingkup keluarga, tetapi untuk berkarir. Apalagi kita posisinya di Batam, ya. Di Batam ini kita harus pinter membangun bekerja sama, berkolaborasi yang harmonis dengan pasangan kita, karena kebutuhan pasti banyak sekali, dan itu juga merupakan pahala yang luar biasa apabila seorang istri, ya, seorang istri bisa memberikan sesuatu, membantu suami, gitu loh. Ya, jadi bahwasanya
kalau saya lebih kepada bagaimana kita memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada perempuan untuk mengupdate dan mengupgrade diri tanpa kan gitu, tanpa lupa tugas sebagai seorang istri dan ibu. Oke. Bicara berkolaborasi berarti tidak hanya bicara soal pasangan pemirsa ya. Karena berkolaborasi itu antara dunia pendidikan dengan lembaga lain nih gitu. Nah, kalau dari Teacher Mimin sendiri, pentingkah sebuah pendidikan juga berkolaborasi dengan beberapa lembaga agar ini ada kolaborasi yang meet and match gitu loh? Kira-kira apa nih menurut Teacher Mimin? Iya, alhamdulillah untuk kolaborasi kita sangat-sangat membangun kolaborasi, bahkan bukan hanya di Kota Batam, tapi kita sampai ke Malaysia juga. Oh gitu. Ya, sampai ke Brunei. Ya, kita juga apa itu biasanya dikolaborasikan itu kalau dunia pendidikan? Mungkin untuk yang terakhir, yang terbaru ya, yang terbaru ini alhamdulillah untuk SMA ya. Untuk SMA kita kemarin barusan kunjungan di sebuah universitas di Singapura ya. Kemudian untuk bulan setelah Lebaran kita akan mengunjungi UTM. Ya, UTM. Jadi kebetulan anak-anak SMA ini alhamdulillah ya lulusannya luar biasa. Mas diterima di UGM. Ya, di UGM di Brawijaya. Nah, kemudian di ITS gitu, di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi diterima di universitas-universitas grade 1 ya, untuk nasionalnya. Mudah-mudahan tahun ini diterima di UI karena untuk yang jalur sekolah ada yang ngambil di UI gitu. Nah, dan ada juga yang diterima di Singapura. Nah, terkait dengan kolaborasi kita gitu dengan lembaga, kita banyak mengadakan kolaborasi atau kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di Kota Batam. Itu contohnya dengan kampus ya. Jadi kita membangun kerjasama dan mengadakan MOU dengan Uniba, kemudian dengan Ibnu Sina, dengan UIB, Unrika, itu mengadakan di dalam hal apa kan kayak gitu. Contohnya kayak UIB, mahasiswa UIB prakteknya di SMA Nabilah itu ada. Nah, kemudian pengabdian masyarakat kemarin secara nasional dari Uniba menggandeng Sekolah Islam Nabilah dan menggandeng universitas yang ada di Medan. Saya lupa namanya. Oke. Nah, kemudian juga dengan kepolisian ya. Ini yang terdekat hari Rabu ya, hari Rabu nanti akan ada sosialisasi dari Polda. Nah, karena kita juga sudah MOU. Pocil kita juga alhamdulillah kan pocilnya terbaik ya. Gitu. Dan dulu saya juga duta pelopor lalu lintas provinsi. Tetap ya direkturnya jadi duta ya. Iya, gitu. Nah, sehingga supaya anak-anak kita ini tahu bahwasanya yang namanya belajar bukan hanya di sekolah tok. Gitu. Mereka bisa ke kampus ketika kunjungan edukatif. Mereka bisa ke Batam TV kemarin kan pernah ya. Ke Batam TV ya, anak-anak belajar betul. Anak-anak belajar ke Batam TV bagaimana sih siaran itu dibuat, apa saja sih yang ada di studio TV itu, kemudian fungsinya apa kan juga belajar. Nah, begitupun kerjasama dengan seperti puskesmas ya. Alhamdulillah kan Sekolah Islam Nabilah merupakan sekolah binaan puskesmas Baloi Permai. Itu jadi penting banget ya, penting sekali bahwasanya anak-anak itu mengetahui di luar sana banyak lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan sekolah sehingga anak-anak bukan hanya sekolah atau mendapatkan ilmu itu dari buku saja, tidak. Itu aplikasinya di lapangan kita lihat. Terakhir kemarin kita juga ke BI, kunjungan edukatif ke BI, sehingga anak langsung mengetahui ini loh jenis uang, ini loh bahannya, jadi mendapatkan arahan langsung dari lembaga yang kerjasama dengan kita gitu. Arahan langsung, berarti kami juga boleh dong dapat arahan dari Teacher Mimin pesan untuk perempuan muda yang bercita-cita untuk berkarir di dunia pendidikan. Itu setuju banget. Mau dong tipsnya, boleh dong Teacher Mimin? Setuju banget. Dunia pendidikan itu bukan hanya menjanjikan keduniaan saja, tapi menjanjikan pahala yang luar biasa kan kayak gitu. Karena kita backgroundnya sekolah Islam ya, menjanjikan pahala yang luar biasa. Bahwasanya ketika kita mengajari satu saja sebuah ilmu dan itu bermanfaat, mengajari cara sholat, anak tersebut sholat, mengajari ngaji, anak tersebut ngaji, mengajari zikir, anak tersebut zikir, itu pahalanya kan mengalir luar biasa. Benar. Nah gitu. Nah, begitupun ilmu-ilmu dunia yang diajarkan kepada murid, ya itu juga akan
bermanfaat. Nggak ada seorang dokter nggak sekolah, nggak ada seorang menteri, seorang presiden nggak sekolah. Pasti semuanya melewati dunia pendidikan kan kayak gitu. Nah, dan saya amat sangat berbangga pastinya apabila ada generasi-generasi muda gitu yang memilih di perguruan tinggi nanti masuk di Fakultas Ilmu Pendidikan dan dan ilmu keguruan di FKIP ya, masuk di FKIP, mau di situ masuk di pendidikan ekonomi, pendidikan matematika, pendidikan misalkan apalagi di situ agama, ya. Jadi itu semua pasti saya berbangga karena saya memang tidak jauh-jauh dari pendidikan. Jadi siapa lagi yang akan melanjutkan? Kami terus-menerus bertambah umur pastinya ya nanti. Nah, siapa lagi yang akan melanjutkan pendidikan di Indonesia? Kalau nggak generasi mudanya. Betul. Gitu. Jadi kita berharap juga generasi muda akan tertarik pada dunia pendidikan gitu, sehingga nanti dosen-dosen muda juga sangat banyak kan, gitu, mengupgrade diri karena kebetulan guru-guru di Nabila ini sebagian besar juga seorang dosen. Iya, jadi kayak saya sendiri kan juga dosen. Ya. Jadi kalau pagi mereka ngajar di sekolah, malamnya bisa ngedosen, ngampus ngajar. Gitu. Karena apa? Karena mereka juga tidak S1 saja, jadi S2, S3. Iya. Jadi terus-menerus belajar, long life education lah. Begitu. Mungkin teacher bisa sampaikan ini di segmen kita ya yang terakhir ini kepada pemirsa di rumah, terutama buat perempuan Kepri, mengenai pentingnya peran perempuan dalam membangun masa depan pendidikan ini seperti apa? Iya. Pendidikan itu sesuatu yang vital. Pendidikan itu sesuatu yang amat sangat penting dan tidak bisa ditawar. Maka jadilah perempuan yang hebat, perempuan yang cerdas, karena generasi yang hebat akan lahir dari perempuan-perempuan yang cerdas. Oke, keren banget. Makasih banget ya Teacher Mimin sudah hadir di program Perempuan Kepri pada hari ini. Karena biasanya kalau di segmen terakhirnya untuk Perempuan Kepri itu ada pantun. Oke. Saya pantunnya saya wakilkan. Oke, pemirsa, demikian program Perempuan Kepri pada hari ini. Perempuan itu memiliki peran besar dalam mencerdaskan bangsa. Nah, baik sebagai pendidikan, penggerak maupun inspirasi bagi generasi penerus. Nah, terima kasih atas Teacher Mimin sudah hadir di sini berbincang-bincang bersama kita dalam Perempuan Kepri hari ini. Bunga melati harum semerbak mekar indah di Taman Sari. Dr. Sarmini penuh dedikasi mengabdi tulus sepanjang hari. Oke, selanjutnya bintang bersinar di malam kelam menerangi langit indah berseri. Wanita tangguh penuh kecerdasan teladan terbaik Dr. Sarmini. Oke, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, saya mengucapkan terima kasih ya Anda sudah bergabung bersama kami dalam program Perempuan Kepri. Saya Silvani Stafrudin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.